Special exchanger kayak plate and frame itu bisa 1-5, sehingga dengan plate and frame dan circular exchanger itu special exchanger itu bisa memperkecil besarnya dari equipment, bisa menjadi besarnya equipment karena delta T kecil tadi. Nah, kalau Bapak Ibu lihat ini terjadi cross maksudnya apa? Temperatur outlet coolernya, pendinginnya dengan temperatur outletnya pemanasnya itu crossing temperaturnya. Nah, kalau crossing seperti ini tidak bisa di-serve oleh satu exchanger, harus di seri Bapak Ibu sekalian. Sebentar, ini kelihatan Bapak Ibu ya? Kelihatan nggak ya? Kelihatan. Ya, terima kasih. Ya, bagaimana cara menserinya? Jadi dibuat seperti ini. Jadi ditarik garis dari sini turun ke bawah. Ini kalau kita pisahkan, ini satu profile exchanger. Jadi 1 exchanger seri, 2 exchanger seri, dan 3 exchanger seri. Jadi kalau misalnya mau dilihat seperti ini akan menghasilkan berapa seri, ini berarti 3 seri, seperti itu. Ini 3 seri. Jadi seri pertama akan mendinginkan dari 140 ke 120 dengan media pendinginnya dari 100 ke 120. Jadi ini selalu seperti itu. Seri yang kedua itu mendinginkan dari 120 ke 100 dengan menggunakan pemanas dari 70 ke 100. Seri ketiga itu mendinginkan dari 100 ke 70 dengan pendingin dari 30 ke 70. Kalau lebih seperti itu. Nah, kalau di HTRI ini ngitung sendiri sebenarnya. Dia akan bisa membagi sendiri. Tapi kita harus tahu bagaimana cara dia membagi menjadi 3, 4, 5, bahkan menjadi 6. Kalau terlalu curam, semakin curam berarti serinya semakin banyak. Apa yang terjadi kalau serinya semakin banyak, Bapak Ibu sekalian? Yang terjadi adalah pressure drop-nya semakin tinggi karena masing-masing HE nanti pressure drop-nya. Kalau ini seperti itu, menjadi satu kesatuan HE. Ya, ini hanya menggambarkan bentuk STHE, Bapak Ibu sekalian. Ini ada yang ini masuk stream, masuk kecup, kemudian 2 pas ke bawah. Ya, ini antara bagian atas dengan bagian bawah memisahkan, namanya pas partition. Kemudian cup-cup ini dipegang di ujung-ujung, Bapak Ibu ada pemegang namanya cup seat. Jadi ini dipegang, ada plat cup seat. Nah, cup seat ini mengurangi panjang cup yang efektif untuk pertukaran panas. Makanya kalau di heat exchanger itu ada namanya panjang cup, ada namanya panjang ekivalen. Kalau panjang ekivalen itu tandanya sudah dikurangi oleh cup seat. Makanya kalau kita mendesain HE, cup seatnya harus dimasukkan. Ini juga ini coating cup seat di ujung-ujung. Ini adalah baffle. Fungsi baffle apa? Untuk supaya ini dipegang ya, jangan sampai cuma dari ujung ke ujung akhirnya melengkung dan segala macam. Fungsinya untuk menegakkan. Nah, antar baffle itu dijaga lagi sama selongsong. Jadi ada selongsongnya itu namanya spacer di sini. Ada tie rod untuk pegangan di atas, ada spacer untuk menjaga antar baffle supaya apa? Kalau baffle-nya ini nggak dijaga jaraknya, itu nanti gerak-gerak ini nanti geser-geser gitu. Jadi di antara diganjel dengan selongsong namanya spacer. Ini support saddle, ini shell cover dan sebagainya. Ya, 2 chapter lagi mungkin bisa on time kita. Ini adalah tema type, jadi tema mengatur tipe exchanger, front head dan rear headnya dan cell types-nya. Kalau front head ada A, B, C, N, D. Kalau cell type ada E, F, G, H, J, X. Kalau rear end ada L, M, N, P, S, T, U, W. Nah, jadi kalau misalnya kita suka lihat B, E, S, B, E, M, misalnya gitu ya, A, E, S, atau misalnya kalau
kettle rebeller itu B BKU misalnya gitu ya, atau BJU misalnya, atau seperti itu. Ini ada cara memilihnya. Pada dasarnya saya sampaikan yang simple adalah kita pilih A kalau ada high falling di tube side fluid. Kita pilih supaya dia bisa di remove ya. Jadi kalau misalnya terjadi falling di tube side, itu kita pakai tipe A supaya gampang di remove gitu. Tapi kalau misalnya B, kalau misalnya low falling kita pakai tipe B misalnya gitu. Oke, sekarang pertanyaannya, kalau low falling boleh nggak pakai A? Ya nggak apa-apa sebenarnya gitu. Kalau kita mau easy remove gitu ya. Cuman ini ada dibagi seperti ini. C sama N kalau high pressure, D kalau tube side pressure-nya di atas 100. Nah, ini tipe center A-nya, tipe shell-nya yang sering dipakai adalah tipe M. Tipe F ini misalnya kita punya exchanger yang flow-nya tidak terlalu besar sebenarnya, tetapi butuh 2 seri misalnya. Daripada kita pasang tipe E 2 seri, kita bisa pakai tipe F, karena F ini seperti selayaknya 2HE series E dari pasar gitu ya. Terus ada tipe G, tipe H. Kalau kita ingin mengurangi jumlah pressure drop di dalam cell site, misalnya ini biasanya kayak misalnya vapor masuk ke cell site segala macam. Kebetulan kalau kita tidak terlalu punya banyak gas plant, jadi kita tidak terlalu banyak experience seperti ini. Tapi kalau yang gas plant yang besar, yang gas treating misalnya gitu ya, itu mungkin banyak itu dipakai ini. Banyak masalah pressure, masalah di cell site karena flow vapornya besar. Jadi untuk mereduce pressure itu. Tipe J ini biasanya thermosifon regular. Kalau J itu suka tulis ini bahwa Pak J21 berarti inletnya 2, keluarnya 1. Nah, itu kalau J21 berarti kondenser Pak. Jadi di atas nozzle-nya 2, keluarnya 1. Itu J21 itu berarti kondenser. Kalau J12 berarti masuknya 1, keluarnya 2. Itu pasti regular tuh. Contohnya apa? Thermosifon horizontal misalnya. K itu adalah kettle type, sama X. Nah, kalau X itu sebenarnya mirip dengan G, mirip dengan H. Hanya saja jumlah nozzle-nya bisa kita banyakin sesuai yang kita mau. Jadi bisa banyak nozzle-nya di sini. Kalau G kan 1 nozzle masuk, split flow, 1 nozzle keluar. Kalau H 2 masuk, 2 keluar. Kalau J 1 masuk, 2 keluar, atau 2 masuk, 1 keluar. Jadi kalau close flow terserah mau berapa nozzle-nya. Nah, ini adalah rear end. Nah, rear end ada tipe L, tipe M, tipe M, P, W, S, T, U. Nah, ini semua ada Pak dokumentasinya di tema. Kalau tipe L dan N adalah buat high pressure, tipe high pressure of cell site because no flange gitu ya. P, E, dan selanjutnya. U itu misalnya untuk clean services, seperti penggunaan steam pada tube, itu bisa pakai U. Ada. Nah, ini saya kasih algoritmanya ini. Jadi kapan kita pakai T, S, U, M, L sama N gitu ya. Jadi kalau pakai A, apakah cell fallingnya itu di bawah 0,035? Jika yes, berarti ke pertanyaan B. Apakah ini pertanyaannya? Jika no, berarti pertanyaan C. Jika pertanyaan C kita jawab dengan yes, berarti jawabnya kita mesti pakai tema tipe M seperti itu. Nah, ini adalah hal-hal yang sepertinya perlu kita masukkan ke dalam standar kita, sehingga tidak ada, meskipun ya Bapak Ibu sekalian ya, kalau nilai sensor itu biasanya udah kasih tuh gitu, BM, IS seperti itu ya. Jadi Mbak Amal sudah azan, kita break dulu Mbak Amal atau gimana Mbak Amal? Sip, break dulu Pak. Ya, dulu Pak, ini juga baru azan. Ya. Ini kita break kira-kira 10 sampai 15 atau gimana? Kelamaan.
Boleh nggak apa-apa 15 menit boleh. Ya, Ya. 15 sampai 20 menit ya buat ibu sekalian. Ini jam berapa? Ini jam 3.23 ya. Iya. Jadi sekitar jam 3.45 lah. 45 ya Pak. Ya, 3.45 ya Pak. Ini jam 3.45 Bapak dan Ibu sekalian. Silahkan makan salat asar terlebih dahulu. Terima kasih. Kasih. Baik,